من كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله, yang mana kita sudah berada di penghujung kitab ini sebelum terakhir takriban, yaitu memasuki tahun ke-10 daripada tahun Hijriyah, Hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang beberapa kejadian yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah, yaitu Bu'uthul Yaman, utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman, yaitu mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, ya, ke negeri Yaman. Dan salah satu wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan dibikin sulit, jangan dipersulit agama, agar mereka bisa menerima agama dengan benar, dengan baik. Lalu Rasul SAW juga mengajarkan bahwa dalam berdakwah hendaknya tidak terburu-buru dalam mengajarkan hal-hal yang walaupun sifatnya wajib, tetapi ada yang lebih wajib lagi. Maka itu mereka dianjurkan oleh Rasul SAW, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertama, ajak mereka untuk mereka beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Kalau sudah terima, mereka percaya, mereka yakin, kuatkan iman mereka, ingatkan terus. Setelah itu beritahukan bahwa Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Kalau sudah mau nerima, diajarkan cara sholatnya, taharahnya, wudhunya, bersucinya, ajarkan dan beritahukan kepada mereka bahwa diwajibkan zakat terhadap harta mereka bagi orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Itu beberapa wasiat daripada wasiat Rasulullah SAW. Lalu kejadian yang paling juga termasuk terpenting di tahun ke-10 adalah Hajjatul Wada', yaitu pembahasan kita hari ini, halaman 83 dari kitab. Al-Hajjatul Wada', Haji Al-Wada', arti wada' adalah perpisahan. Fi sanatil ashirah, di tahun ke-10, hajja ar-rasulu alaihi salatu wassalam, hajja pergi haji, ar-rasul yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, hajjatal wada', haji perpisahan. Wa ma'ahu, dan bersama beliau, tis'una alfan, 90.000 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat dan sahabiyat, laki-laki dan perempuan yang hadir di situ, yang telah memeluk Islam. Rasulullah SAW memberitahukan kepada semua orang yang sudah memeluk Islam ke wilayah-wilayah bahwa Rasulullah akan haji di tahun tersebut. Siapa yang mau haji silahkan, yang bisa, yang mampu, pergi datang haji bersama Rasulullah SAW. Makanya datang banyak, 90.000 yang bersama Rasulullah SAW. Wasumiyat, dan dinamakan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wadda'a, beliau membuat ucapan perpisahan. Wadda'a fiha, di dalamnya, di dalam haji tersebut, al-muslimin, orang-orang muslim. Artinya beliau mengucapkan kalimat, barangkali kita tidak berjumpa kembali setelah tahun ini, mungkin aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan isyarat tersebut. Sehingga ketika Rasulullah wafat setelahnya beberapa bulan, mereka sadar bahwa haji tersebut adalah haji perpisahan, dinamakan Hajjatul Wada'. Ya, walam yahujja ghairaha, dan Rasulullah tidak pernah haji selain itu. Tapi maknanya di sini bukan berarti Rasulullah nggak pernah haji sama sekali. Rasulullah sebelum jadi nabi, Rasulullah sudah haji, karena kan di Arab udah ada haji. Ya, bahkan Rasulullah SAW tidak mengikuti tata cara orang-orang Quraisy di saat itu, yang mereka membuat bahwa orang asli Mekah nggak perlu pergi ke Arafat, padang Arafat. Nah, sedangkan Rasulullah tetap keluar, karena itu memang cara yang diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan sesudah Rasulullah jadi nabi juga pun Rasulullah haji, tetapi belum pernah haji setelah diwajibkan sebagai rukun Islam. Belum. Pertama kali haji setelah diwajibkannya, kan rukun Islam kalau nggak salah kewajiban haji itu tahun 8 sampai
tahun kedepannya itu tahun 9 Sayyidina Abu Bakar pergi haji. Ya kan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hajinya di tahun ke-10 dan itu satu-satunya haji setelah diwajibkannya haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khataba alaihi salatu wassalam, wa khataba, dan beliau berkhutbah. Ya. Alaihi salatu wassalam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, di hari Arafah. Khutbatul wada', khutbah ceramah al-wada', perpisahan. Di dalamnya ada perpisahan. Artinya barangkali kalian tidak akan berjumpa lagi, begitu. Allati bayyana, allati yang mana di dalamnya, bayyana, beliau menjelaskan, fiha, di dalamnya, di dalam khutbah tersebut, asas ad-din, asas, paku-paku ataupun fondasi-fondasi daripada agama, dijelaskan dari awal ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena banyak yang hadir di situ. Wa furu'ahu, dan juga cabang-cabangnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Minha, termasuk daripada ucapan beliau, qauluhu alaihi salatu wassalam, ucapan beliau alaihi salatu wassalam, inna dima'akum, sesungguhnya dima'akum, dima artinya jamak dam, dam artinya darah, sesungguhnya darah-darah kalian, artinya nyawa kalian antara satu sama lain, wa amwalakum, dan harta kalian, haramun alaikum, haram di atas kalian, ila antalqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Artinya tidak boleh saling membunuh, tidak boleh mengambil harta orang lain. Itu tidak boleh, ditekankan oleh Nabi SAW. Jangan pernah kalian saling membunuh. Dalam riwayat Rasul mengatakan, ala la tarji'u ba'di kuffaran yaqtulu atau yadribu ba'dakum rigaba ba'd. Jangan sampai kalian setelah ini, setelah aku tidak ada, setelah aku wafat, kalian menjadi orang-orang yang kafir atau keluar dari jalan yang benar sehingga kalian saling membunuh satu sama lain. Nabi SAW sudah mewanti-wanti hal tersebut. Taib. Dan juga termasuk ucapan beliau, inna linisaikum, inna, sesungguhnya linisaikum, nisa, li terhadap, ya, artinya linisaikum, terhadap wanita-wanita kalian, alaikum, atas kalian, hak, ada haknya. Berarti wanita kalian punya hak atas kalian. Begitu juga sebaliknya, walakum, dan untuk kalian, alaihinna, terhadap mereka hak. Jadi sama-sama punya hak. Jangan bilang bahwa haknya saya doang sebagai laki-laki, perempuan harus tunduk, nggak punya hak sama sekali. Lah, kata Nabi SAW. Dia, si laki-laki punya hak terhadap perempuan tersebut, kewajiban-kewajiban si perempuan harus melaksanakannya, dan juga si laki-laki punya kewajiban yang harus dia laksanakan untuk perempuannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kutipan, ya, kutipan saja dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Wala yahillu, dan tidak dihalalkan, limri'in, bagi seseorang, malu akhi, harta saudaranya, illa, kecuali, anti binafsin, dengan keadaan tib, tenang, senang, nafsin, hati atau jiwa. Artinya nggak boleh ngambil harta seseorang kecuali kalau memang dia rela, mau, ya, memberikannya, minhu, darinya. Terus juga termasuk kutipan ceramah tersebut atau khutbah tersebut, kullukum li Adam, kalian semua kembali kepada Adam, anaknya Adam. Wa Adam min turab, dan Adam adalah asal muasalnya dari turab, dari tanah. Artinya apa? Jangan kalian sombong, jangan kalian merasa besar diri, kalian semua kembali kepada Adam. Inna akramakum indallah, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia dari kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Jadi laisa li arabiyyin fadlun, laisa, tidak ada, li arabi, untuk orang Arab, fadlun, keutamaan, ala ajami, terhadap orang ajam yang bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Seseorang, oh saya Arab, terus asapnya kan seperti Nabi, keturunan dari Arab, terus lebih mulia? Tidak. Kalau dia takwa, ya lebih mulia di sisi Allah. Kalau dia tidak bertakwa, tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berbeda dengan pemahaman ketika kita memahami menghormati kerabat Rasul. Itu lain. Menghormati orang-orang Arab yang nisbatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghormati mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung takwa masing-masing. Jadi hormat beda, keutamaan di sisi Allah beda juga. Ya. Nah, maka itu seseorang apabila dia nasabnya bagus, kata Nabi SAW, inna ahkum lam yusra' nasabahu, man batta'a amaluh lam yusra' nasabuh. Siapa yang amalnya terlambat, nasabnya nggak bisa mempercepat dia. Mujarrad nasab. Nah, ini ucapan beda lagi nanti kalau dibilang oh dia dapat syafaat. Oh, itu kan namanya amalan dari orang lain. Tapi kalau dianya sendiri nggak bisa dapat kecuali yang diamalin. Ya. Tapi beda lagi nanti ketika seseorang itu sebagai memiliki garis keturunan yang misalnya kepada Rasul atau kepada orang soleh, dengan orang yang tidak bisa berbeda bisa. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbicara atau mengucap kepada istri-istri Rasul SAW, kan mereka tidak ada bedanya Arabi dengan Ajami. Iya, dengan takwa, iya betul. Tetapi ada keistimewaan ketika mereka dinisbatkan kepada Nabi, mizan beratnya mereka juga beda akhirnya. Karena mereka sebagai qudwah, sebagai yang diikuti, teladan. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa' inittaqaitun. Nah, syaratnya tapi tetap takwa. Wahai perempuan-perempuannya Nabi, istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita lain, wanita-wanita biasa. Kalau kalian bertakwa. Oh, syaratnya di sini. Tetap dia kembalinya ke takwa. Kalau mereka takwa, dapat pahala takwa mereka lebih berlipat ganda dibandingkan yang lain. Tetapi sebaliknya juga. Wa man ya'ti minkum bifahishatin yudha'af lahal 'adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakannya azab ketika mereka berbuat salah. Makanya tekanan mereka, tanggung jawabnya lebih berat. Jadi bisa saja seseorang yang memiliki nasab dekat kepada Nabi SAW atau yang lainnya, ketika dia beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bisa dengan dalil ini. Ya, karena kedekatan, artinya mereka qudwah, akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi juga kalau dia berbuat dosa, tekanan lebih berat terhadap mereka bisa 2 kali lipat. Nah, itu dia. Badan irja' ke fadlullah subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Keutamaan dari Allah di atas pemikiran kita. Oh, ini begini, mungkin yang disanjung di dunia, nanti di akhirat yang menyanjungnya dia yang memberi syafaat kepada yang disanjung. Enggak ada. Ya? Enggak ada yang tahu. Dan enggak bisa seseorang berbangga diri hanya mujarrad dengan nasab, bahkan dengan takwa enggak bisa bangga diri juga. Seorang udah dia misalkan bertakwa kepada Allah, rajin sholat, rajin ibadah, takut maksiat. Apa dia bisa bangga diri? Enggak juga, nanti dulu. Urusannya nanti ketika sudah di akhirat baru tahu. Akan. Baik. Wa fi yaumi Arafah nazalat ayatu ikmalid din, dan di hari Arafah ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah nazalat turun ayatu ikmalud din, ayat yang menunjukkan bahwa agama telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma di hari ini akmaltu aku sempurnakan lakum untuk kalian dinakum agama kalian. Wa atmamtu, dan aku itmam, aku sempurnakan ya, aku sempurnakan alaikum ni'mati, kepada kalian, atas kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha, telah terima lakum untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Ya, atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul islam madina. Itu dia. Ketika dibacakan ayat ini, atau orang-orang Yahudi di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengar ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Oh, ini ayat besar nih. Kalau itu turun di kita ayatnya, kita akan jadikan hari itu adalah hari raya kita. Kata Sayyidina Umar, demi Allah saya tahu di mana dan kapan itu turun ayat. Itu turun di hari Jumat, hari raya, dan di hari Arafah, dan Rasulullah SAW sedang haji di tempat yang haram. Sudah diagungkan oleh Allah SWT. Udah hari Arafahnya hari yang agung, hari Jumat hari yang agung. Memang hari raya kita itu. Ya, itu adalah di mana diturunkannya ayat tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Ya, jadi ikhtilaf ulama, apakah ayat yang terakhir turun dari firman Allah SWT. Sebagian mengatakan ayat ini, dan sebagian lagi ada yang mengatakan tidak. Setelah Rasulullah kembali masih ada ayat yang turun lagi.
Cuman ini ayat menunjukkan bahwa agama telah sempurna. Tidak ada lagi nasikh, tidak ada mansukh, tidak ada yang akan diganti hukumnya, tidak ada yang berubah, sudah selesai. Ini yang akan turun dan sampai akhir zaman begini agamanya. Ya, wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa ba'da an adda ar-rasul, wa ba'da dan setelah adda melaksanakan ar-rasul yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manasikal hajj, manasik ya, manasik artinya kegiatan-kegiatan sebenarnya artinya. Ya, artinya ibadah yang khusus dalam haji itu dinamakan manasik. Kita juga nyebutinnya begitu bahasa kita, manasik al-hajj yaitu kegiatan-kegiatan atau ibadah dalam haji. Raja'a ilal Madinah, beliau kembali ke kota Madinah. Ba'da an aqama bi Makkah, setelah beliau beriqamah duduk di Makkah asyrat ayam 10 hari. Dan ini 10 hari tidak ada Rasulullah duduk di Mekkahnya 10 hari, enggak. Artinya waktu beliau berjalan itu 10 hari, tetapi ketika di Mekkah itu enggak nyampe 3 hari. Artinya di Mekkahnya, nanti ke Arafah, sebentar ke Muzdalifah, ke Mina, begitu. Artinya duduk di Mekkah saja tidak lebih dari 3 hari. Karena Rasulullah SAW selalu dalam keadaan musafir dalam saat itu.